Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Lesmana dengan NIRM 02051961. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mengenai perangkat uji tanah sawah atau PUTS. Langsung saja, apa sih perangkat uji tanah sawah itu? Perangkat uji tanah sawah adalah perangkat yang dapat digunakan sebagai alat bantu analisis kimia tanah yang dapat dikerjakan dengan cepat, mudah, relatif akurat, dan sederhana untuk penetapan unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan pH tanah sawah di lapang. Adapun tahapan penggunaan perangkat uji tanah ini yaitu yang pertama persiapan contoh tanah, yang kedua proses ekstraksi contoh tanah, yang ketiga proses pengukuran kadar hara dan penetapannya, dan yang keempat menetapkan rekomendasi pupuk. Selanjutnya, perangkat uji tanah ini memiliki prinsip kerja. Yang pertama, perangkat uji tanah ini dapat mengekstrak hara tanah, dan yang kedua dapat mengukur kadar hara pada tanah. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana cara penetapan N pada tanah. Yaitu yang pertama, diambil 0,5 gram contoh tanah atau 0,5 ml dan dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian yang kedua, tambahkan 2 ml N1, diaduk sampai homogen. Dan yang ketiga, tambahkan 2 ml N2, dikocok dengan sampai rata. Yang keempat, tambahkan 3 tetes N3, dikocok sampai rata. Yang kelima, tambahkan 5 hingga 10 butir N4, dikocok sampai rata. Kemudian diamkan selama 10 menit, dan setelah itu kita dapat menentukan dosis pupuk urea dengan membandingkan warna yang muncul dengan bagan warna N. Adapun rekomendasi pemupukan N untuk tanah berliat dengan liat 20 hingga 40% dengan target hasil 5 ton per hektar dibutuhkan 250 kg urea untuk dosis rendah. Kemudian dibutuhkan 200 kg urea untuk dosis sedang dan dibutuhkan 200 kg urea untuk dosis tinggi. Sedangkan untuk target hasil 6 ton per hektar dibutuhkan 300 kg urea untuk dosis rendah, dibutuhkan 250 kg urea untuk dosis sedang, dan dibutuhkan 250 kg urea untuk dosis tinggi. Sedangkan untuk tanah berpasir dengan liat kurang dari 20% dibutuhkan 5 ton per hektar dengan target hasil 5 ton per hektar dibutuhkan 300 kg urea untuk dosis rendah, dibutuhkan 250 kg urea untuk dosis sedang, dan dibutuhkan 200 kg urea untuk dosis tinggi. Sedangkan untuk target hasil 6 ton per hektar dibutuhkan 350 kg urea untuk dosis rendah, dibutuhkan 250 kg urea untuk dosis sedang, dan dibutuhkan 250 kg urea untuk dosis tinggi. Untuk tanah berliat itu diberikan sebanyak 2 kali, dan untuk tanah berpasir diberikan sebanyak 3 kali. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara penetapan unsur P pada tanah, kandungan P pada tanah. Yang pertama, diambil 0,5 sendok contoh tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan menggunakan alat spet, kemudian dimasukkan ke tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 3 ml per reaksi P1 dan diaduk sampai rata dengan pengaduk kaca. Yang ketiga, tambahkan 5-10 butir atau seujung spatula per reaksi P2, dikocok selama 1 menit. Yang keempat, diamkan selama 10 menit, dan setelah itu kita dapat membandingkan warna biru yang muncul dari larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna P tanah. Selanjutnya untuk rekomendasi pupuk P sendiri yaitu dengan target hasil 5 ton GKG per hektar yaitu dibutuhkan 100 kg SP36 untuk dosis rendah, dibutuhkan 75 kg SP36 untuk dosis sedang, dan dibutuhkan 50 kg untuk dosis tinggi. Adapun untuk target hasil 6 ton GKG per hektar dibutuhkan 125 kg SP36 untuk dosis rendah, kemudian dibutuhkan 100 kg SP36 untuk dosis sedang, dan dibutuhkan 75 kg SP36 untuk dosis tinggi. Ini diaplikasikan 1 kali pada saat tanam. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara penetapan unsur K pada tanah.
Yang pertama, diambil 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan alat SPED, dimasukkan ke tabung reaksi. Kemudian ditambahkan 2 ml per reaksi K1, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai rata. Yang kedua, tambahkan 1 tetes per reaksi K2, kemudian dikocok selama 1 menit dengan cara digoyang-goyangkan. Yang ketiga, tambahkan 1 tetes per reaksi K1, kemudian dikocok sampai merata. Setelah itu diamkan selama 10 menit. Dan setelah itu kita dapat membandingkan warna kuning yang muncul pada larutan jernih di atas permukaan tanah dengan bagan warna K tanah. Untuk hasilnya sendiri, apabila berwarna orange, artinya kandungan K dalam tanah tersebut rendah. Apabila berwarna jingga, artinya kandungan K pada tanah tersebut sedang. Dan apabila berwarna kuning, artinya kandungan K pada tanah tersebut tinggi. Selanjutnya adalah unsur kalium. Di sini langsung saja pada rekomendasi unsur kalium atau pupuk kalium dengan bahan organik jerami dengan target hasil GKG 5 ton per hektar dibutuhkan 100 kg KCl untuk dosis rendah, dibutuhkan 50 kg KCl untuk dosis sedang, dan dibutuhkan 50 kg KCl untuk dosis tinggi. Sedangkan untuk target hasil GKG 6 ton per hektar dibutuhkan 125 kg KCl untuk dosis rendah, 75 kg KCl untuk dosis sedang, dan 75 kg KCl untuk dosis tinggi. Selanjutnya untuk jerami, bahan organik jerami dengan takaran 5 ton per hektar dengan target hasil 5 ton per hektar dibutuhkan 50 kg KCl untuk dosis rendah. Sedangkan untuk target hasil 6 ton per hektar dibutuhkan 75 kg KCl untuk dosis rendah. Ini dapat diaplikasikan 2 kali dengan masing-masing setengah bagian 1 hingga 2 minggu setelah tanam, dan setengah bagian lagi saat tanaman berumur 3-5 minggu setelah tanam. Selanjutnya, cara penetapan pH pada tanah. Yang pertama, diambil 0,5 sendok tanah uji atau 0,5 cm tanah yang diambil dengan alat SPED lalu dimasukkan ke tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 4 ml per reaksi pH 1, kemudian diaduk dengan pengaduk kaca sampai rata. Yang kedua, tambahkan 1 hingga 2 tetes indikator warna per reaksi H2, kemudian dikocok sampai rata dengan digoyang-goyangkan. Kemudian selanjutnya diamkan selama 10 menit hingga suspensi menggenap dan terbentuk warna pada cairan jernih di bagian atas permukaan tanah. Kemudian setelah itu kita dapat membandingkan warna yang muncul dengan bagan warna pH. Apabila warna yang muncul itu berwarna merah, artinya pH tanah tersebut masam. Selanjutnya apabila warna yang muncul berwarna kuning, artinya pH pada tanah tersebut netral. Dan selanjutnya apabila warna yang muncul berwarna hijau, artinya pH pada tanah tersebut basah. Adapun rekomendasi untuk pH itu sendiri, apabila nilai pH kurang dari 4, artinya sangat masam, dan apabila nilai pH 4-5, artinya masam. Nah, untuk kedua kategori ini dapat dilakukan pengelolaan dengan pemberian kapur 1 hingga 2 ton per hektar, dan dapat dilakukan dengan sistem drainase terputus pada lahan. Kemudian dapat dilakukan pemberian pupuk N dalam bentuk urea. Adapun untuk nilai pH 5-6 dengan kategori agak masam dan nilai pH 6-7 dengan kategori netral, ini dapat dilakukan pengelolaan dengan sistem drainase konvensional dan pemberian pupuk N dalam bentuk urea. Selanjutnya dengan nilai pH 7-8 dan lebih dari 8, artinya nilai pH ini termasuk dalam kategori agak basah dan basah. Ini dapat dilakukan pengelolaan dengan melakukan sistem drainase konvensional, pemberian pupuk N dalam bentuk ZA, dan pencucian garam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan.
Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.